Wilayah utara Jakarta terbilang cukup istimewa. Betapa tidak, dua pelabuhan besar ada di bagian pesisir ibu kota ini. Yang pertama adalah Pelabuhan Sunda Kelapa. Pelabuhan ini dibangun pada tahun 1527 saat Jakarta bernama Sunda Kelapa. Di masa itu pelabuhan ini cukup tersohor tak saja di Nusantara tapi juga dunia. Tak jauh dari pelabuhan tua ini, pelabuhan lain dibangun dan tersohor dengan nama Pelabuhan Tanjung Priok. Tanjung Priok tentu tak asing sekalipun nama ini terdengar aneh. Dan seperti biasanya, asal-muasal nama ini terselip kisah menarik. Konon nama Tanjung Priok lahir dari pengalaman seorang ulama besar bernama Al-Imam Al-Arif Bilal Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau dikenal sebagai Habib Hasan. Habib Hasan memang kini tinggal nama. Jagat sang ulama penyebar Islam di utara Jakarta itu terbaring di kawasan Terminal Peti Kemas Koja, Jakarta Utara. Makam ulama legendaris ini telah ada sejak tahun 1756 dan merupakan salah satu makam tertua yang dikeramatkan oleh penduduk Jakarta. Pemprov DKI Jakarta sendiri memasukkannya dalam daftar situs sejarah yang dilindungi. Nama Habib Hasan memang kondang tak saja di tanah Batavia tapi juga tersiar hingga kota-kota lain di Indonesia. Dan konon ulama satu ini cukup dikenal di negeri Belanda. Habib Ali, keturunan ke-9 Habib Hasan yang tinggal di tanah leluhur kompleks makam sang ulama, menuturkan leluhurnya itu wafat dalam perjalanan di tengah laut saat melakukan syiar Islam. Konon banyak orang yang tidak tahu dari mana asal mulanya Tanjung Priok. Habib Hasan ini, beliau ini membawa sebuah alat menanak nasi yang disebutnya priok dari tanah liat, dari Pulau Sumatera. Di situ Habib Hasan di tengah laut sempat beliau ini di tengah laut diserang-serang sama Belanda, dia tidak makan 10 hari. Lama kemudian jubahnya beliau dimasukkan dalam priok, angkat doa walhasil jadi nasi, dan beliau sempat melakukan sholat sunnah 2 rakaat dan sholat duha 2 rakaat. Akhir waktu singkatnya Habib Hasan ini dihajar ombak yang sangat besar dan guntur yang menggelegar. Akhirnya Habib Hasan tidak sempat ditolong oleh Habib Ali Al-Haddad dan 3 orang ajam meninggal dunia. Akhir waktu Habib Hasan ini ada berapa ribuan ikan lumba-lumba menghampiri jenazahnya beliau. Rupanya ada beberapa orang dari sekitar wilayah darat Batavia sini, dia melihat ada apa itu ribuan ikan lumba-lumba di tengah laut. Rupanya ada jenazahnya Imam Arif Bilal Hasan Al-Haddad. Di bagian kepalanya dimakamkan Habib Hasan, di bagian kepalanya ditancapkan dayung yang sudah pendek. Memang beliau ini belayar mensiarkan Islam menggunakan perahu. Rupanya di bagian kepalanya ditancapkan dayung pendek, disebut karena yang menyelamatkan yang memakamkannya orang Sunda, jadi dibilangnya pondok dayung. Jadi pendek dayung, bahasa Sundanya pondok dayung. Dan di bagian kakinya ditancapkan sebesar lengan anak-anak kecil tumbuh menjadi pohon tanjung. Dan alat priuk menanak nasi yang dibawa dari Palembang ditaruh di pinggir magam yang perbekalan beliau. Rupanya priuk itu bergeser sejengkal ke laut. Banyak yang mengatakan 3 tahun kalau nggak 4 tahun sekali priuk itu sering timbul di laut yang besarnya lebih daripada rumah. Dinamakan Tanjung Priuk Pondok Dayung. Rupanya Percaya atau tidak, dari peristiwa gaib yang melibatkan peralatan sederhana peranak nasi itulah Habib Hasan kemudian kondang dengan sebutan Mbah Priok. Dan tentu saja kawasan ini kemudian dikenal dengan sebutan Tanjung Priok. Kini makam Habib Hasan alias Mbah Priok dianggap keramat oleh warga yang datang. Tapi jangan sembarang bersikap bila ingin berkunjung. Sejumlah aturan wajib dipatuhi oleh para peziarah. Bila melanggar larangan merokok, termasuk larangan memetik daun atau tanaman di sekitar area makam, bala atau nasib sial dipercaya akan menghampiri. Selain itu, kesantunan pakaian juga wajib diperhatikan saat berziarah ke makam keramat ini.
menutup aurat adalah sebuah keharusan bagi peziarah laki-laki maupun peziarah wanita. Aturannya di sini penjara emang kita kasih tahu dulu, ke satu jangan ngerokok, ya. Jadi kecuali, dan orang Islam diwajibkan kita ini pakai, kalau perempuan pakai kudungan, pakai busana muslim, ataupun lakinya dia pakai peci baju koko, kecuali orang non Islam diperbolehkan tidak pakai apa-apa, diperbolehkan. Peraturan. Cuman kita jangan ngomong sembarangan di wilayah Magam. Banyak hati-hati. Apalagi ini Magam dilihat sama orang asing dari tahun 97 temu 98 sempat dibongkar, sempat makam ini mengeluarkan sinar laser. Uniknya, kebesaran nama Habib Hasan membuat makamnya tak hanya dikunjungi oleh penganut agama Islam. Sebuah cawan pembakaran hiu ini adalah bukti jika makam Mbah Priok juga dikeramatkan sebagian warga keturunan Tionghoa. Bisa jadi ini dikarenakan dalam kompleks makam terdapat pula 8 makam lain para pengikut dan kerabat Mbah Priok, yang salah seorang di antaranya diketahui berdarah Tionghoa. Ahli waris Habib Hasan sendiri tak menampakkan sikap fanatik berlebihan. Justru sebaliknya, kedatangan orang-orang Tionghoa ke makam ini dipandang sebagai suatu kehormatan dan kebanggaan, karena dinilai sangat baik untuk menciptakan proses pembauran di antara warga. Meski makam ini dicintai banyak umat, namun keberadaannya pernah beberapa kali terusik. Pemerintah kolonial Belanda sempat mencoba menggusur makam Habib Hasan, tapi upaya itu tak membuahkan hasil. Namun urung digusur oleh kolonial Belanda, ketenangan makam kembali terguncang. Kali ini gangguan disinyalir datang dari pihak yang tergiur oleh luas tanah makam. Baru yaitu zaman Soeharto. Dulu wilayah Tanjung Priok ini dipegang sama Tommy, khususnya pelabuhan. Rupanya Tommy mensyaratkan jangan sampai dibongkar di makam. Rupanya oknum ini tergiur, dia ngelihat tanah ini luas. Tanah ini luas, rupanya tanah ini bukan tanah emas lagi, tanah berlian. Gimana caranya supaya ini makam dibongkar? Walhasil ketemu hari Kamis saya rumah tinggal dibongkar. Ketemu hari Kamis makam ini dibongkar. Rupanya sebelum dibongkar ini makam keluar ledakan dulu, wangi harum. Rupanya berapa beko masuk kemari, satu beko meledak, bekonya mati, orangnya mati. Datang lagi beko, bekonya mati, orang mati. Kurang lebih ada 6 beko. Itu ambulan ngejejer, dibawa tuh jenazah. Rupanya ini makam nggak sempat dibongkar. Memang mestinya tidak boleh bongkar. Rupanya hari ketemu hari, tahun ketemu Harun, penggantian dari presiden ketemu presiden, ini makam mau dibongkar lagi sebelum kejadian tsunami Aceh. Dari pihak ulama banyak yang telepon, dari Wali Allah, dari Jawa Timur, Jawa Tengah telepon, Beb, ini makam jangan sampai dibongkar. Yang datang pun yang bantu ini makam dari orang Cinanya, dari orang FBR-nya, dari ormas Islam lainnya pun, dari pun agama lain pada ngebantu ini bela jangan saya dibongkar. Sebab kenapa kata Habib Hasan, saya sudah 2 kali dibongkar. Lagi zaman pemerintahan Belanda ketemu zaman Orde Baru. Kalau 3 kali saya dibongkar, jangan pun Tanjung Priok, Jakarta pun saya tenggelamkan. Kemelut memang tengah menaungi keberadaan makam ini. Makam Mbah Priok yang dikunjungi banyak peziarah dituding membuat terminal peti kemas Koja tidak steril bagi arus lalu lintas bongkar muat peti kemas internasional. Sungguh ironis bila situs sejarah ini mesti tersingkir demi sebuah kepentingan duniawi semata. Apalagi jika benar ada campur tangan asing. Karena itu dibutuhkan solusi yang paling bijaksana agar Mbah Priok tetap tenang di makamnya tanpa mengganggu aktivitas terminal peti kemas Koja.